Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sela. Di video kali ini saya akan membahas mengenai estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Yuk teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut dengan tutorial-tutorial menggunakan aplikasi eViews. Yuk teman-teman, kita simak bersama-sama. Analisis regresi data panel adalah gabungan dari data cross-section dan data time series di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka, dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, tahapan yang pertama kita masuk ke dalam tahapan analisis data. Tahapan analisis data ini kita masuk ke tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan, kita akan mengisi program eViews dimulai dari work file-nya yang baru. Nah, di situ kita mengisi tahun dimulai sampai dengan tahun berakhir sampai dengan jumlah perusahaan, dan setelah itu kita menyiapkan data yang sebelumnya harus memang kita siapkan, yaitu data dari 2012 sampai 2016 untuk penelitian. Karena saya menggunakan penelitian di tahun 2012 sampai 2016, jadi saya sudah menyiapkan sebelumnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita masuk ke dalam tahapan analisis statistik deskriptif. Nah, di dalam tahapan ini kita akan masuk ke dalam perhitungan statistik seperti nilai min, median, maksimum, minimum, standar deviasi. Nah, lalu skew-news, kurtosis, lalu ada jar QB. Nah, tahapan yang pertama kita masuk ke dalam tahapan analisis data. Tahapan analisis data ini kita masuk ke tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan, kita akan mengisi program eViews dimulai dari work file-nya yang baru. Nah, di situ kita mengisi tahun dimulai sampai dengan tahun berakhir sampai dengan jumlah perusahaan, dan setelah itu kita menyiapkan data yang sebelumnya harus memang kita siapkan, yaitu data dari 2012 sampai 2016 untuk penelitian. Karena saya menggunakan penelitian di tahun 2012 sampai 2016, jadi saya sudah menyiapkan sebelumnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita masuk ke dalam tahapan analisis statistik deskriptif. Nah, di dalam tahapan ini kita akan masuk ke dalam perhitungan statistik seperti nilai min, median, maksimum, minimum, standar deviasi. Nah, lalu skew-news, kurtosis, lalu ada jar QB. Di dalam estimasi model regresi data panel terdapat model-modelnya, yaitu ada common effect model, lalu ada fixed effect model, lalu ada random effect model. Nah, berikut mari kita simak tutorial penggunaan aplikasi eViews. Yuk teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Untuk membuat metode analisis data, analisis regresi data panel, langkah yang dilakukan adalah kita menentukan contoh judul penelitian kita apa. Nah, kali ini judul penelitiannya adalah pengaruh size, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, kita masuk selanjutnya, langkah yang selanjutnya adalah kita masuk ke Excel terlebih dahulu. Nah, Excel-nya kita buat data terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tahap analisis data. Nah, kita masuk ke persiapan input data. Langkah yang dilakukan adalah kita membuka program eViews setelah kita menyiapkan data di Excel seperti ini. Kita masuk ke program eViews. Nah, kita masuk ke program eViews. Lalu kita klik create new work file, lalu kita ganti data yang menjadi balance panel. Ini tetap untuk panel specification annual, datanya dimulai dari tahun 2016 dan berakhir di 2016. Lalu untuk number of cross sectionnya kita isi 9 karena
9 perusahaan datanya, lalu ini kita isi dengan data panel. Lalu selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke tampilan seperti ini. Lalu kita akan membuat template untuk 6 variabel. Nah, 6 variabel di sini ada size, ROA, dan NPF, suku, dan ISR. Nah, langkah-langkahnya adalah kita akan membuat variabel size-nya terlebih dahulu. Nah, langkahnya adalah klik objek, lalu kita klik new object, lalu kita masuk ke type of object, kita ganti menjadi series, lalu untuk name for objeknya kita ganti menjadi size, karena ini variable size yang kita gunakan. Lalu kita klik 2 kali, lalu kita masuk ke tampilan seperti ini, lalu kita copy paste data yang di Excel tadi ke dalam program eViews. Lalu jangan lupa kita edit terlebih dahulu untuk di aplikasi eViews seperti ini. Kita edit seperti ini, lalu kita copy paste data yang di Excel tadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel selanjutnya. Nah, kita masih membuat 5 variabel lagi. Langkah-langkahnya sama, klik objek, lalu objek, lalu tetap series. Nah, untuk namanya sekarang kita ganti menjadi ROA, karena variabel ROA yang akan kita buat. Lalu jangan lupa klik edit ini. Jangan lupa setelah itu kita copy paste datanya yang ada di Excel untuk ROA seperti ini. Kita copy paste. Nah, setelah itu kita masuk ke variabel bar. Edit, jangan lupa. Kita masuk ke Excel. Tetap untuk bar di sini. Lalu kita dapat masuk eViews, kita copy paste. Nah, kita sudah mengcopy paste. Kita lakukan untuk 3 variabel lagi. Sekarang kita buat untuk NPF. NPF. Lupa klik edit seperti ini. Lalu kita tetap ke Excel yang sudah kita siapkan. Lalu kita copy paste di eViews seperti ini. Lalu kita ke sukuk. Variabelnya sukuk sekarang. Sukuk. Oke, lalu kita copy paste lagi. Kita kembali ke Excel seperti ini. Oke, kita copy. Nah, terakhir kita copy paste untuk variabel ISR. Edit. Nah, kita copy paste untuk yang ISR. Kita copy paste untuk yang ISR. Di aplikasi eViews. Nah, setelah ini, langkah selanjutnya, jika sudah kita input 6 variabel tersebut adalah kita akan masuk ke dalam analisis statistik deskriptif. Nah, analisis statistik deskriptif ini kita akan memperhitungkan statistik melalui nilai median, maksimum,
minimum, standard deviation, scaleness, kurtosis, dan Jarque-Bera. Nah, langkah-langkahnya adalah kita klik quick, lalu grup statistik, lalu kita klik descriptive statistik, lalu kita klik common sample. Lalu kita akan melihat tampilan jendela seperti ini. Lalu kita isi datanya menjadi ini. Ya, cukup. Lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan menghasilkan output seperti ini. Jadi tampilan outputnya akan seperti ini. Nah, untuk menyimpan kita klik name di atas, lalu kita beri nama dan kita klik tombol OK. Nah, pada tabel ini dapat dijelaskan bahwa jumlah data observation adalah 75 data. Nah, main di sini adalah rata-rata. Diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah. Nah, nilai min terbesar dialami oleh variabel size. Nah, sementara untuk roa memiliki nilai min terkecil. Sementara untuk roa mengalami nilai min terkecil di sini adalah roa. Nah, untuk median adalah nilai tengah. Nilai tengah. Nah, di sini median adalah rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Nah, bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk median terbesar dialami oleh variabel size. Nah, untuk variabel sukuk ini median terkecil. Variabel sukuk adalah median terkecil. Nah, untuk maksimum di sini adalah nilai yang paling kecil dari data. Nah, maksimum sini adalah nilai paling besar dari data, maksud saya. Untuk minimum adalah nilai yang paling kecil dari data. Untuk nilai maksimum terbesar dialami oleh variabel size di sini. Nah, untuk nilai maksimum terkecil dialami oleh variabel sukuk. Nah, untuk nilai minimum terkecil dialami oleh variabel sukuk. Nah, untuk nilai minimum terbesar dialami oleh variabel size. Nah, untuk standar deviasi di sini adalah ukuran dispensi atau penyebaran data. Nah, untuk variabel deviasi di sini adalah variabel size yang terbesar. Nah, untuk variabel LDR di sini memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan variabel-variabel lain selama periode penelitian. Sementara variabel ROA mempunyai tingkat resiko paling rendah untuk standar deviasi. Nah, untuk scale news. Nah, untuk scale news di sini variabel DAR dan suku memiliki nilai 0. 0 untuk yang berarti bahwa asimetri variabel ISR tidak untuk variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai sekitar 0 yang berarti bahwa asimetri distribusi data sekitar min bersifat normal. Ini. Nah, untuk
Kurtosis. Untuk kurtosis, ini untuk mengukur ketinggian suatu distribusi. Nah, untuk kurtosis di sini, variabel dar dan suku memiliki nilai kurtosis lebih dari 3 untuk dar dan suku. Nah, untuk variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3 atau sekitar dari angka 3. Nah, untuk Jarque-Bera, nilai uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Nah, untuk HO pada data berdistribusi normal, uji Jarque-Bera distribusi dengan X2 dengan derajat bebas sebesar 2. Nah, untuk probability. Nah, untuk probability di sini menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi dalam nilai absolut. Nah, nilai observasi di bawah hipotesis 0, nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarah pada penolakan hipotesis 0, distribusi normal. Nah, nilai probabilitas variabel ISR sebesar 0,479723, size 0,405041, dan NVF sebesar untuk size adalah 0,44581. Nah, untuk NPF adalah 0000. Nah, kita tidak dapat menolak H0 bahwa berdistribusi normal atau tidaknya distribusi data. Dalam analisis statistik, deskripsi tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Nah, analisis deskripsi digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Nah, jadi data tampilan output yang ada pada analisis statistik deskriptif adalah seperti ini untuk tampilannya. Ada mean, median, maksimum, standar deviasi, skew-news, kurtosis, Jarque-Bera, probability. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Untuk membuat estimasi model regresi data panel, untuk Common Effect Model atau CEM, langkah-langkahnya adalah klik quick, lalu estimate equation, lalu untuk spesifikasinya kita isi ISR, size, lalu ROA, dar, NPF, lalu suku. Untuk panel optionnya kita isi known, untuk periodenya juga known, lalu untuk specification ini untuk metodenya least square untuk sampelnya tahun 2012 sampai 2016. Lalu kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk nama filenya kita bisa simpan. Lalu untuk Common Effect Model CEM, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika untuk Fixed Effect Model, langkah-langkahnya adalah kita klik nama persamaan EQ01 yang tadi sudah dibuat. Nah, lalu kita klik, lalu kita kembali ke estimate equation, lalu ini diisinya tetap sama ISR, size, ROA, dar, NPF, suku. Untuk panel optionnya kita isi fix, lalu ini tetap periodenya non, GLS NY, specification tetap sama, lalu kita klik OK, lalu tampilannya akan berubah menjadi seperti ini untuk fixed effect model FAEM.
Seperti ini tampilannya untuk fix effect model. Untuk membuat random effect model atau REM, langkah-langkahnya adalah kita klik nama perusahaan EQ01, lalu kita klik quick, kita ganti panel optionnya. Ini seperti ini, kita isi ISR, G-size, ROA, DAS, MTF, dan suku. Lalu untuk panel optionnya kita klik random, lalu kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk random efek model, tampilannya maka akan seperti ini. Sekian penjelasan dan tutorial mengenai estimasi model regresi data panel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.